Kemudian ada Argentina datang. Nanti menyusul ada Portugal. Iya. Mewah, semua mewah. Mewah. Nah, Bung melihat ini dalam rangka prestasi atau pamor? Nah, dari sisi prestasi, kita lihat bahwa apa yang bisa kita dapat dari event U17 ini. Ini masih ada bajak laut di PSSI. Ya, oknum-oknum ya. Oknum-oknum. Ini harus dibersihkan dulu. Sementara dari pihak Coldplay, mereka kan sudah booking itu tahunan sebelumnya. Nah, ini alangkah naifnya kalau mereka yang mengalah gitu. Iya. Nah, tolong Pak Erik jaga kepercayaan ini, trust ini mahal dari masyarakat sepak bola. Ya. Salam prestasi, sahabat Spotify. Jumpa lagi dalam podcast Spotify. Dan kali ini tak jauh-jauh, topik kita tentang penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 oleh FIFA. Nah, sudah hadir di sebelah saya seorang wartawan senior. Bukan mantan, tetap wartawan. Wartawan itu nggak ada mantannya selama dia masih berkarya. Bukan begitu, Bung? Betul. Bung Yesayas Octavianus. Iya. Terima kasih Bung Yusuf. Senior di Kompas, senior di persepak bolaan nasional. Bung, terima kasih sudah hadir. Makasih. Dan sedikit perbincangan kita semoga membawa pencerahan bagi publik sepak bola nasional. Kita mengangkat tema, punya topik Piala Dunia U17 antara prestasi dan pamor. Prestasi tentu buat bangsa Indonesia dan buat adik-adik kita, anak-anak kita yang bermain. Pamor ini buat siapa? Buat bangsa pasti juga. Atau jangan-jangan buat ada yang lain. Ya. Bung Yes, mungkin kronologi dulu tentang Piala Dunia. Baik, terima kasih Bung Yusuf. Terima kasih juga untuk Spotify. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir di sini, apalagi bicara sepak bola. Karena sepak bola itu sudah menjadi bagian dari hidup saya ya. Mungkin setengah dari usia saya ada di sepak bola. Jadi saya senang sekali hadir di sini. Nah, bicara tentang topik yang coba diangkat oleh Spotify ini, saya melihat untuk Piala Dunia U17 ini memang itu ada menempel ketat antara pamor dan prestasi. Dua kepentingan ini menempel ketat di sana. Nah, kalau kita bicara soal pamor, pertama-tama mungkin ada trust dari FIFA buat kita, itu pertama. Kita di situ bisa terhadap pemerintah atau terhadap PSSI, atau juga terhadap sosok individual, yaitu Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Dia kebetulan beliau juga selama ini punya jaringan yang baik di dunia internasional, khususnya di sepak bola dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sehingga mungkin lewat jalur-jalur itu, sehingga kita walaupun telah digugurkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 kemarin di bulan Mei, tetapi hanya dalam selisih 1 bulan kemudian FIFA kembali memberikan trust yang begitu tinggi kepada kita untuk penyelenggara U17. Jadi sesi pamornya itu ya ada untungnya. Artinya Indonesia dipercaya sebagai penyelenggara event dunia sepak bola, walaupun dalam level usia dini. Tetap aja itu sebuah kepercayaan yang harus kita ambil dan kita bangga. Juga untuk Erick Thohir khusus, ya mungkin juga dalam bahasa dalam tanda petik bahasa sinis, ya pencitraan. Ya terserah saja dari mana mau melihat. Tetapi itu fakta bahwa Erick sukses membawa Piala Dunia U17 ke sini. Mengapa saya bilang Erick sukses? Karena ketika kita digugurkan dari penyelenggara U20, di situ diikuti dengan hukuman kepada kita, Indonesia dan PSSI. Indonesia dihukum menarik dari tuan rumah Piala Dunia. PSSI dihukum dengan menghentikan subsidi FIFA kepada PSSI. Semacam kartu kuning kemarin tuh ya? Iya, betul. Karena alasan kondisi terkini. Walaupun itu ada alasan yang mungkin kita semua menganggap itu hanya bualan FIFA saja. Tetapi dengan hukuman menarik subsidi tahun ini terhadap PSSI dengan nilai hampir 140 miliar, itu tentu sebuah pukulan besar bagi PSSI. Namun dalam sebulan kemudian PSSI diberikan kepercayaan lagi untuk U17.
Jadi disitulah pamor kita mungkin sedikit terangkat ya. Dan mungkin setelah ini sukses, U17 selesai, kondisi normal sudah terbangun lagi antara FIFA dan PSSI dan Indonesia. Nah, dari sisi prestasi, kita lihat bahwa apa yang bisa kita dapat dari event U17 ini. Pertama, untuk bermain sepak bola harus ada proses persiapan. Tidak saja di pertandingan kecil, bahkan ini sudah tingkat dunia. Pertanyaannya, tim nasional kita Under 17 selama ini ada kompetisi di bawah secara resmi loh oleh federasi. Ya, tidak ada. Hampir tidak ada. Ya fair saja tidak ada. Yang ada adalah kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh perusahaan atau individual, personal. Sebenarnya ada Suratin, ada Piala itu juga tidak jalan. Karena COVID. Ya. Atau apapun pertama dalam 3-4 tahun terakhir tidak jalan. Menpora juga asal-asalan. Itu bukan kompetisi, turnamen. Turnamen ya. Yang kita mau kompetisi, karena dengan kompetisi itu pemain diberikan porsi kuantitas latihan yang begitu banyak. Sehingga mereka menuju ke usia yang lebih tinggi, mereka sudah siap. Siap secara naluri bermain bola, siap secara teknis, siap secara fisik. Karena otot-otot sudah terlatih. Pertanyaan yang paling bahaya nantinya, kalau kita persiapkan diri dalam 5 bulan ke depan dengan pelatih yang katanya sudah ditunjuk adalah Bima Sakti. Dari mana Bima Sakti mendapat pemain-pemain itu? Dari timnya yang U16 itu kan? Yang pernah dia... Ya, pernah. Tapi pernahnya tuh mereka setelah itu ada di mana? Di kompetisi? Tidak. Bubar? Iya, tidak ada. Kemudian, kalau pemain-pemain itu dicomot untuk persiapan 5 bulan, bayangkan, otot mereka itu tidak siap untuk sebuah event yang... sampai 5 bulan bahkan. Nah, apalagi itu. Otot mereka itu tidak siap untuk bermain dalam skala level yang tinggi, tingkat dunia. Bagaimanapun ini Piala Dunia. Dalam persiapan 4 bulan ke depan, ini akan terkaget-kaget semua. Kalau mereka tidak kena penyakit lever, atau ototnya tidak pecah atau cedera, itu sudah bagus. Belum lagi kita bicara taktik strategi bermain nantinya. Ini semua diperhitungkan atau tidak oleh PSSI. Ini bahaya. Belum lagi kalau gawang kita nanti kebobolan dengan sejumlah gol. Jadi dari sisi prestasi tidak ada sama sekali. Kecuali pemain kita memang sudah disiapkan melalui sebuah kompetisi berjenjang yang minimal mereka sudah 3-4 tahun ikuti itu sehingga mereka masuk ke level dunia secara teknis, secara strategi, secara fisik semuanya sudah siap. Poinnya sangat mengkhawatirkan. Tapi ada plan juga ini akan ada semacam dikirim ke Eropa dulu atau bagaimana mereka latih tanding, uji coba, try out, itu nggak akan membantu, Bung? Tidak membantu. Dalam waktu yang pendek itu ya? Iya, waktu yang pendek. Jadi harus apa dong? Karena ini instan betul gitu loh. Kalau Bung jadi Bima Sakti, yang akan dilakukan apa? Kalau saya Bima Sakti, karena ini ditunjuk oleh federasi, jadi ada bagi saya ini konflik bagi Bima Sakti. Dia terima resikonya ke depan akan sulit bagi dia untuk berkembang. Mungkin nanti tapi waktu yang panjang untuk recovery kembali nama baiknya. Ya, kalau terima. Tapi kalau tolak, bisa juga dia tidak akan dipercaya oleh federasi lagi. Ini dilematis betul. Memang udah hampir pasti nih tim akan gagal gitu, Bung. Secara saya melihat dari sisi bolanya. Kalau dari sisi bola fair, karena saya pemain bola dan saya matematis tahu. Nih ya, sekian tambah sekian sama dengan ya sekian gitu. Dari sisi bolanya akan gagal. Akan gagal. Buruk. Dan tidak hanya gagal dalam skor, gagal dalam pemain-pemain kita bisa cedera, bisa juga nanti mereka kehilangan kepercayaan diri untuk saya mau main bola terus atau tidak. Karena mereka sudah sampai pada top level Piala Dunia loh. Iya. Ketika dia gagal di Piala Dunia, apalagi yang mau diharapkan? Bikin diri bangsa lain, Vietnam, Malaysia pun yang payah-payah berkualifikasi. Sebelum yang lain juga. ASEAN tetangga kita. Mereka iri dengan kita. Ya itu konsekuensi logis ya, karena mereka tidak menjadi tuan rumah. Walaupun mereka pun sudah ikut kualifikasi. Mereka kalah pamor, bos. Atau memang kita ini beruntung tadi mendapat durian runtuh, hadiah dari surga, dari langit, kan begitu. Tetapi di balik itu ini juga racun bagi kita, terutama untuk anak-anak kita. Karena kalau mereka gagal, apalagi mereka mau bangga, saya udah main di Piala Dunia kok. Jadi artinya kan gitu. Jangan mudah terpukau atau bagaimana? Ya betul. Dengan
kemewahan yang ada di PSSI saat ini. Iya. Dari mulai kita mau U20 walaupun kemudian gagal, ya. Kemudian kita juga dikasih sanksi, tapi ya sebenarnya sanksi ringan. Iya, betul. Kemudian dikasih ganti jadi U17, Ya. kemudian dihadirkan ada pemain bintang pada saat ketumnya ulang tahun. Iya. Kemudian ada Argentina datang, nanti menyusul ada Portugal. Iya. Mewah, semua mewah. Mewah. Nah, Bung melihat ini dalam rangka prestasi atau pamor? Dua-duanya menempel, berjalan beriringan. Pemerintah dapat pamor, Pak Presiden Joko Widodo juga senang. Bahkan yang kita baca di media sosial, Presiden inginkan tiap tahun kalau bisa Pak Erik atau PSSI bisa datangkan tim-tim besar main seperti ketika Argentina dan stadion penuh. Menurut saya musim ini kompetisi. imbauan dan saran dan keinginan yang wajar dari Seorang presiden. Pak Presiden, ya kan. Tetapi di balik itu harus hati-hati juga Pak Presiden menyampaikan pernyataan itu. Karena sepak bola itu sebuah pertandingan sepak bola tidak seperti menonton kasat mata itu. Misalnya Argentina itu stadion penuh karena tadinya dia juara dunia. Kedua ada kesan Messi akan main. Sehingga tiket sudah sold out sebelumnya, seminggu 2 minggu sebelum sudah sold out. Nah, kalau tim-tim besar lain yang datang, misalnya ada rencana Portugal nanti. Kalau Portugal datang dengan Cristiano Ronaldo, beda lagi. Mungkin agak penuh itu stadion. Tetapi kalau tidak datang dengan Cristiano Ronaldo, saya tidak yakin stadion GBK itu akan penuh seperti ketika melawan Argentina. Mungkin 10.000 orang udah paling bagus, atau 5.000 orang udah paling bagus. Kita uji itu nanti. Nah, ini yang pernyataan Presiden ini jadi ya ambivalen juga. Di satu sisi benar, satu sisi juga tidak benar. Datangkan tim besar dan bisa juga nanti uang dari mana. Kalau yang kemarin katakan ada profit, ada untung di sana. Tetapi kalau Portugal datang dengan bayaran katakan 50 miliar, sementara stadion itu tidak penuh, hanya diisi 5.000, 10.000 orang, siapa yang mau cover itu biaya? Pertanyaan lagi, kemarin biaya yang tercover untuk Argentina itu bagaimana pertanggung jawabnya? Walaupun PSSI tidak wajib membuka pertanggungjawab keuangan kepada publik, tetapi dengan transparansi yang selama ini dijanjikan oleh Pak Erik, bahwa dia akan bekerja jujur sesuai rule of the game, tidak ada salahnya juga dia buka aja tuh keuangan PSSI kepada masyarakat. Dia kasih tahu inilah industri sepak bola yang benar. Iya. Keuangannya begini segala macam. Dia kasih contoh. Iya, tapi itu belum tuntas. Ada promotor di baliknya atau sponsor. Belum tuntas juga Piala Dunia U17 nanti. Pasti ada keterlibatan pemerintah di dalam. Dari segala aspek, security, akomodasi, diplomasi, dan juga keuangan. Pertanyaannya, U20 kemarin waktu mempersiapkan diri ada subsidi sekitar 350 miliar. Ya tentu untuk tim nasional sama yang lain-lain. Itu saja sampai sekarang belum dipertanggungjawabkan loh pada masyarakat. Bung, ya saya tunggu itu. Ya bukan saya sendiri, semua masyarakat tunggu karena itu uang rakyat yang dipakai, uang negara. Harus dipertanggungjawabkan loh. Terus sekarang pertanyaan, berapa lagi angka nilai yang akan disubsidikan pemerintah kepada U17? Atau subsidi sulam? Jadi ada baiknya selesaikan dulu yang U20. Baru buka baru lagi. Atau selesaikan lalu ada sisa itu subsidi silang kayak sini U17. Tapi itu harus kan dibuka uang rakyat gitu. Sampai sekarang pemerintah maupun PSSI belum sampaikan itu ke rakyat. Di mana itu 350 miliar? Begitu ya Bung ya. Jadi masalah pertanggungjawaban dari yang U20 selesaikan dulu, sampaikan dulu, baru kita bicara U17. Iyalah. Nah, di U17 ini bukan artinya siapapun gembira, bahagia dengan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kita akan support dan dukung. Tapi ya kita juga nggak mau menjadi negara yang gagal dalam penyelenggaraan. Sebagai tim juga harus adalah prestasinya, walaupun mungkin agak berat ya Bung ya. Nah ini kan penyelenggaraan kaitannya dengan kesiapan infrastruktur dan juga kepanitiaan. Infrastruktur, Bung Yesayas, pantauan Anda. Kemarin waktu U20 udah finishingnya udah 90% lah. Ya, untuk venue-venue ada yang seperti itu. Ada 6 venue kalau nggak salah. 6. Nah itu mungkin tinggal ada perbaikan kecil saja untuk masih ada 4-5 bulan ke depan. Sehingga bagi saya infrastruktur tidak ada masalah sekarang. Mungkin akses ke infrastruktur itu yang perlu dibenahi. Jalan-jalan juga termasuk kendaraan ya, transportasi segala macam itu dan kepanitiaan. Kepanitiaan ini juga kemarin juga sudah pasti siap itu. Karena disempurnakan lagi. Kita juga belajar dari kita berhasil di
Asian Asian Games. Game, ya. Rasanya Pak Erik juga Ya akan adopt itu kan. betul. Karena Pak Erik juga pengalaman di Asian Games 2018, sehingga bagi saya untuk kepanitiaan dan penyelenggaraan mungkin tidak akan Tidak ada isu ya. jadi masalah yang bisa mengganggu kita sebagai tuan rumah. Hospitality-nya pun Ya, rasanya bagus. Cuma ini ada sedikit menyeruak tentang GBK yang ada Coldplay. Oh ya, betul. Nah, menurutmu enaknya gimana ya? Karena nggak mungkin juga kita meminta begitu saja Coldplay untuk minggir dari GBK. Iya. Bisa jadi nanti manajemen Coldplay-nya nggak mau. Iya, betul. Misalnya dipindah kemanapun. Untuk event sepak bola dunia itu selalu under kontrol FIFA, dan FIFA punya regulasi khusus untuk itu. Untuk venue-venue yang sudah disepakati untuk menjadi tempat pertandingan itu biasa sebulan 2 bulan sebelumnya sudah jangan diganggu lagi. Biar dia steril sampai pada masuk hari A untuk pertandingan. Nah, sementara jadwal U17 ini kan jadwal lama itu 10 November sampai 2 Desember. Yes. Apakah jadwal itu masih berlaku untuk kita nanti? Tapi kalau kita patokin itu jadwal memang berlaku, ada tabrakan dengan Coldplay-nya Iya, ini. Karena Coldplay main di 15 November. Betul. Berarti 5 hari setelah pembukaan, GBK sudah bisa dipakai. Nah, pertanyaannya, apa pihak Coldplay dan PSSI atau Indonesia mau mengalah salah satunya? PSSI mengalah tidak mungkin. Iya. Kecuali memang GBK ditutup, tidak ada kegiatan Piala Dunia di situ. Ya udah silakan. Tapi kalau dipakai untuk Coldplay, FIFA tidak mau itu. Iya, ada publik lah. Kan itu Coldplay sehari 2 hari. Setelah itu kan bisa dipakai. Ya nggak sesederhana tidak itu sederhana, kan. betul. Ada standar FIFA dalam FIFA tidak masalah mau. stadion Dan yang FIFA ditunjuk. selalu tegas dalam hal itu. Saklek, dia tidak mau. Harus clear itu Ya, clear, selama betul. Clear and penyelenggaraan. clean. Clear and clean. Iya, betul. Jadi nggak boleh diganggu ada kegiatan. Nah, lain. sementara dari pihak Coldplay, mereka kan sudah booking itu tahunan. Tahunan sebelumnya. Nah, ini alangkah naifnya kalau mereka yang mengalah gitu. Iya. Ini jadi hitung-hitungan ya, dua belah pihak duduklah bersama. Di mana pemecahannya ya, biar mereka yang Tapi putuskan kalau sendiri. menurut saya, redaksi Spotify kayak nggak punya stadion banyak aja, kan ada yang lain. Ada JIS, ada yang lain. Kan ada 6 yang sudah siap. Ya, Artinya betul. sudah hampir 100% ready. Iya. Argentina, Peru, Ya. pernah U17 kan dia berjanji dengan 4 stadion. Betul. Itu sebenarnya secara hitung-hitung kan bisa. Iya. Nah, kita punya 6, harusnya bisa juga dong, Bung Yes. Kalau U20 kemarin PSSI Argentina 4 stadion. ya PSSI dan Indonesia mau ngalah bisa, tapi apakah FIFA menyetujui? Ngalah dengan arti GBK dilepas, karena Coldplay bersikeras tidak mau, ya kan? Karena pasti ada Konsekuensi. Ya, konsekuensi di sana. Mungkin hitung-hitungan angkanya, ya kan? Pemerintah pasti tidak mau juga. Tetapi FIFA pasti tidak mau. Ya. Karena Itu FIFA itu tadi. memang saklek betul. Kecuali Clear and memang clean. keadaan yang luar biasa sekali seperti kemarin Indonesia pindah ke Argentina sebagai tuan rumah U20. Akhirnya hanya 4 stadion dengan lapangan yang kita lihat sangat Ya, tidak ya, memadai. ya, Nah, itu keadaan luar biasa. Tapi ini kan tidak, Indonesia tidak dalam keadaan luar biasa. Nah, lagi-lagi nih Pak Erik berjanji akan cari solusi dan juga diaminkan oleh Presiden akan ada solusi. Iya, iya. Artinya taji Pak Erik lagi-lagi dibuktikan nanti. Betul, betul. Memang bos kita, ketua umum kita yang satu ini memang manuvernya luar biasa ya, Bung Yes ya. Betul. Hah? Iya, iya. Banyak cara, network dia juga Iya. global. Kalau bicara Pak Erik dalam sosok sebagai ketua umum PSSI, saat ini memang beliau punya segalanya Karena beliau untuk membangun sepak bola, dan sepertinya beliau memanfaatkan itu, dan saya kira itu bagus. nah, Asal tetap under control yang ketat, sehingga apa yang beliau inginkan di sepak bola itu maju, itu memang tercapai. Karena poinnya PSSI ini juga dalam tanda kutip diurus oleh orang-orang sebelumnya, yang adalah ya mungkin bahasa gaul ya di sepak bola, di kalangan komunitas bola itu sebagai bajak laut di kepengurusan PSSI itu. Iya, Nah, ini iya, hati-hati iya. oleh Pak Erik. Iya, iya. Sehingga kontrol itu dia harus jalan penuh dan ketat. Kalau Strict. kontrolnya lepas dan lemah, termakan juga dia. Pasti termakan. Nah, ini yang harus Pak Erik optimalkan ini semua. Ya. Bahkan ada rumor-rumor yang memang di kalangan bola juga sudah bicara, apakah Pak Erik hanya sampai 2024 nah atau tidak? itu Bung Yes. Kalau sampai 2024, apa yang sudah ditanam, sudah dibangun oleh Pak Erik ini akan hancur lagi di 2025 dan seterusnya. Ditakutkan orang curiga pamor ini dalam rangka itu. Ya, itu.
Bung Yes melihat ke arah situ atau bagaimana? Kita analisis saja fakta yang akan terjadi. Kalau itu benar, makanya saya bilang tadi, Banyak orang kecewa. kecewa kalau Pak Erik tinggalkan ini bola di 2024. Tapi kalau dia meneruskan ini tongkat estafet ini sampai selesai 2027 sesuai dengan keputusan Kongres memilih dia satu periode, ya bagus. Tapi dengan catatan juga, kalau Pak Erik di 2024 sampai 2027 masih ada di lingkaran kekuasaan, makanya bola tetap wangi. Kalau Tapi sampai kalau enggak, tidak, saya ragu. Ragu itu bukan dari kemampuan Pak Erik. ada penggantinya, Bung Yes. Dalam hal ini katanya yang terdekat Pak Amali. Kalau Pak Erik mundur 2024, otomatis regulasinya itu PLT. Ketua, wakil ketua 1 naik PLT. Nah, dan kalau menuju Kongres kemudian Pak Amali diuji lagi di Kongres terpilih atau tidak, saya ragu untuk terpilih. Karena tadi bahasa saya itu, ini masih ada bajak laut di PSSI. Ya, Baik. oknum-oknum ya. Oknum-oknum. Ini harus dibersihkan dulu. Mereka ini sekarang lagi tidur menunggu momentum, kesempatan untuk bangkit lagi. Sekarang mereka tidak berdaya karena sosok Erik tadi. Erik punya kekuasaan, powerful, jaringan, semuanya dia punya sekarang. Mereka tidak bisa mengganggu. Tapi pergi seorang Erik, mereka akan bangun lagi. Bangkit lagi. Kacau lagi nanti. Kacau lagi. Memang panas sekali kursi PSS ini ya. Iya, panas sekali. Kembali lagi ke Pak Erik. Jadi Betul. banyak orang berharap, penuh harapan, menaruh harapannya pada Pak Erik memang. Ya. Bahagia, saya pasti semua almost bahagia lah dengan kepemimpinan Pak Erik di PSSI. Betul. Dan akan kecewa kalau nanti dia berlalu karena urusan politik cawapres. Iya. Benar begitu kan? Betul. Nah, artinya ya kalau dia kemudian masih eksis dalam panggung kabinet nanti, walaupun tidak jadi cawapres. Kalau tidak, itu yang Bung Yes takutkan. Iya, saya dan semua masyarakat sepak bola yang ingin perbaikan dan maju sepak bola kita ini. Jadi catatannya, lewat 2024, kalau Pak Erik tidak wapres tapi masih ada di kabinet, mungkin masih sedikit tertolong. Jadi artinya ini kan bicara berangkat dari pamor, popularitas. Bung Yes, dan kekuasaan. Dan kekuasaan, popularitasnya belum cukup. Anda harus punya kekuasaan. Kalau nggak tidak bisa. Ngurus bola itu tidak seperti itu. Dan juga ya powerful dari sisi keuangan. Iya, harus kuat. Punya jaringan yang kuat di pemerintah, ya. Kita nggak bilang kaya raya atau kita mapan lah secara keuangan. Sehingga apa ingin ada. Dan jaringan tadi, jaringan kayak kekuasaan pemerintah ya. Sehingga semuanya menjadi lebih mudah. Ya. Oke. So dengan demikian, Bung Yes, mau tidak mau, siap tidak siap, plus minus, U17 sudah depan mata, dan pemerintah dalam hal ini PSSI juga harus sambut ini, siapkan ini, publik sepak bola nasional pun harus siap. Kita juga yang ada suka usil-usil mengamati pun harus mensupport. Pesan Bung Yes, oke lah prestasi kita sulit dapat. Pamor bisa dikondisikan segala macam. Betul. Terus yang lain-lainnya, menurut Bung Yes bagaimana? Ya, sepak bola ini yang menentukan maju tidaknya ada di pengurus. PSSI dalam hal ini. Ya, PSSI. Pengurus dan PSSI mengerucut lagi. Pengurus dan PSSI itu siapa? Ketuanya. Ya. Harus powerful. Punya network yang kuat ke pemerintahan. Semuanya itu hampir dipenuhi oleh Erick Thohir sekarang. Erick Thohir. Ya, sehingga harapan yang begitu tinggi, begitu melambung sekarang dari masyarakat bola diletakkan di pundak Pak Erik. Yes. Nah, tolong Pak Erik jaga kepercayaan ini, trust ini mahal dari masyarakat sepak bola. Ya. Dan susah didapat trust ini, biasanya dari masyarakat susah didapat. Sekarang Pak Erik punya. Tolong jaga kepercayaan ini dan lakukan minimal sampai satu periode terakhir. 2027 baru Pak Erik pergi. Tetapi kalau Pak Erik meninggalkan bola di tengah jalan, Pak Erik yang tadi jadi pahlawan, mungkin jadi zero sekarang. Bukan hero lagi, jadi zero nantinya. Takutnya legasinya seperti itu akhirnya. Iya. Jadi pesan saya, Pak Erik pun harus hati-hati dalam menyikapi kapasitasnya sekarang di sepak bola. Oke. Karena Pak Erik sudah memulai dengan baik.
ini dipertahankan dan ditingkatkan ke depan sehingga akan meninggalkan legacy yang baik bagi sepak bola kita. Kita berharap semua ya. Oke, Bung. Nah, konteksnya kaitannya ke prestasi, Bung. Walaupun kita punya catatan tidak ada kompetisi di kelompok usia, tapi kita tahu ujuk-ujuk main di Piala Dunia. Apa yang harus dilakukan Bima dan juga semua jajaran terkait? Mau tidak mau tetap harus dihadapi kan, Bung? Betul. Jadi, saya itu paling sering bicara juga di podcast saya bahwa ada masalah yang banyak di PSSI. Mulai dari organisasi itu menyangkut sistem pembinaan segala macam, juga SDM-nya, kapasitas, kualitas, kapabilitas SDM-nya, juga kompetisi Liga 1, 2, ada pembinaan grassroots. Nah, kalau kita mengerucut pada Piala Dunia U17 berarti menyangkut pembinaan di grassroots, ya kan? Nah, itu harusnya belajar dari pengalaman dulu dan menghadapi Piala Dunia, makanya ke depannya jangan lagi kita terbuai tidur dengan mimpi panjang tidak ada kompetisi. Harus PSSI mulai serius membuat dan menggelarkan kompetisi berjenjang mulai dari level ASKOT, ASKAP, ASPROF sampai pada tingkat nasional. Sehingga kalau insya Allah di 1 tahun ke depan atau beberapa tahun kemudian kita dipercaya lagi menjadi tuan rumah, tidak di event U17, mungkin event U20, U23 atau senior sekalipun, kita itu tidak terkaget-kaget lagi dari sisi teknisnya. Tim kita juga udah siap dengan mental, dengan teknik, dengan persiapan kepercayaan diri yang siap untuk bertarung di level tertinggi. Kalau sekarang saya sangat menyayangkan untuk teknisnya nanti. Kasihan adik-adik kita, anak-anak kita nantinya. Tapi mau dibilang apa? Tidak bisa, memang tidak bisa menghindar. Hadapi dengan segala konsekuensi yang akan terjadi. Lakukan saja yang terbaik ya. Iya. Mungkin yang terjelek itu adalah terbaik bagi kita nanti. Iya, Coach Bima menjadi bebannya ya. Iya, Bima akan, itu saya bilang, ini buah simalakama bagi Bima. Menolak berarti PSSI sudah melabel dia dengan blacklist. Kan begitu. Menerima 90% terancam gagal. Bung, punya catatan lain tentang sepak bola nasional kita secara umum sebelum kita closing? Iya, secara umum kan kita punya pelatih. Kita juga mau menggulirkan liga. Iya, ada 2 pelatih yang bagus saat ini, Sintayong untuk senior dan juga Indra Safri untuk under 23. Ya, semoga mereka berdua ini juga bekerja membangun kinerja yang baik ke depan, terutama senior ya. Karena kita dalam tahun ini lebih banyak bicara di usia dini 20 dan sekarang 17. Saya kira senior itu tidak ada. Nah, sekarang Sintayong bekerja dalam senyap. Sudah berapa tahun ini dalam senyap. Sekarang yuk buktikan deh. Berikanlah sebuah kemenangan atau juara yang membanggakan bagi kita. Dan Indra Safri pun jangan sampai lengah lagi. Jangan sampai juara SEA Games kemarin membuat Indra Safri terbuai dengan kemenangan, tapi dia harus lebih meningkatkan kualitas dirinya untuk membangun tim lebih baik ke depan. Karena di atas SEA Games masih ada level. Iya, SEA Games itu ada tuh tiap 2 tahun. Nah, Sintayong juga kemarin adalah pembuktian pada saat melawan Argentina kan. Walaupun itu belum menjadi momentum yang. Artinya melawan Argentina bukan melawan juara dunia kan? Karena Messi tidak main. Beda ya, Bung? Beda. Kalau ada Messi-nya baru melawan tim. Itu juara dunia. Iya. Baik. Biar publik menerjemahkan. Iya. Baik, sahabat Spotify, menarik kalau bicara dengan Bung Yes ini. Sebenarnya bisa panjang, tapi saya bilang sama Bung Yes, nanti someday Bung Yes akan kesini lagi dengan topik yang lain. Kalau semuanya diomongin di sini ya nggak selesai-selesai. Iya. Terima kasih Bung Yes atas waktunya. Sampai jumpa nanti di lain topik. Tentunya akan menjadi keluarga besar komentator Spotify. Terima kasih. Salam. Thank you.